Perkenalkan, nama saya Herni Rahayu. Nomor peserta 201508037740. Mahasiswi PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2021 akan melaksanakan praktik pembelajaran kelas 6, tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Aura dipimpin berdoa. Teman-teman, kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Doa selesai. Bu Herni, share screen dulu ya. Nih, ini anak-anak sudah hadir semua ya? Sudah, Bu. Nanti selain hadir di Meet ini, anak-anak juga mengisi link presensi ini ya. Sudah diisi semua ya? Sudah. Ya, sudah Bu. Oke. Anak-anak sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Ya, Bu. Oke, nah supaya kita lebih semangat, kita menyanyikan lagu Desaku. Aku yang mungkin pujaan hatiku. Kita sudah menyanyikan lagu Desaku untuk menambah semangat pembelajaran hari ini. Selain itu, juga untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta terhadap tanah air. Ini sudah mengirim link Microsoft Word melalui Google Classroom. Sudah dibaca ya anak-anak ya? Sudah. Ya, sudah. Bu Herni punya sedikit cerita. Bu Herni pernah naik ojek online saat mau pergi ke swalayan adat. Pada saat itu, naik ojek online karena sepeda motor milik Bu Herni sedang trouble. Untung saja bisa memesan ojek online saat itu. Karena jika naik angkot, pasti lama di perjalanan dan sampai di tempat tujuan pun lama. Naik ojek online sangat menyenangkan. Anak-anak pernah tidak kalian naik ojek online? Pernah ya? Ya. Kira-kira bagaimana perasaan kalian saat naik ojek online? Menyenangkan ya, sangat menyenangkan sekali. Di mana kalian melihat ojek online tersebut? Di jalan. Jalan ya, karena banyak sekali ya. Di jalan raya biasanya banyak sekali ojek online. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Masih di masa pandemi, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu ada apa saja? Mencuci tangan, Memakai Masker, Menjaga jarak. memakai masker, menghindari kerumunan. menghindari kerumunan dan mengurangi
mobilitas. Seperti di saat ini ya, kita melakukan pembelajaran secara daring. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menelaah perbedaan antara transportasi darat sebelum dan sesudah modernisasi, kemudian membuat mind mapping dampak positif dan negatif modernisasi terhadap transportasi darat, kemudian mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh pada cerita fiksi dengan pengalaman pribadi, dan yang terakhir menceritakan hasil pengaitan peristiwa yang dialami tokoh pada cerita fiksi wisata Batik Trusmi dengan pengalaman pribadi. Tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga, ada 2 muatan pembelajaran. Yang pertama, ada bahasa Indonesia tentang cerita pengalaman pribadi dan peristiwa yang dialami tokoh pada cerita fiksi. Kemudian, IPS, ada perbedaan antara transportasi darat sebelum dan sesudah modernisasi. Kemudian dampak positif dan negatif modernisasi terhadap transportasi darat. Nah, sekarang kita menelaah permasalahan di bawah ini. Permasalahan ini juga sudah kalian diskusikan lewat Google Classroom bersama teman-teman kalian. Mbak Alia, dibacakan. Pak Dadang adalah seorang kusip. Setiap hari ia selalu mangkal di pasar Ngadil. Hari ia selalu sepi dengan penumpang. Berbeda dengan Pak Nanang yang seorang sopir angkot. Setiap hari dia masih ada beberapa penumpang yang menaiki angkotnya. Hal ini membuat hati Pak Dadang sedih melihat angkot yang dikendari Pak Nanang cukup ramai dengan penumpang. Di pojok pasar Ngadirejo juga terlihat beberapa tukang ojek mangkal untuk menunggu giliran mendapatkan penumpang. Tetapi juga sama halnya dengan Dadang yang penumpang karena jangkauan harga yang terlalu tinggi. Beda halnya dengan Pak Tatang yang seorang tukang ojek online. Pak Tatang selalu mondar-mandir mengangkut penumpangnya, bahkan ada pula yang memesan dan berbelanja melalui Pak Tatang. Ya, terima kasih Mbak Alia yang sudah membacakan. Ini juga sudah kalian diskusikan lewat Google Classroom gitu ya. Nah, sebelum menelaah masalah tadi, mengamati video ini. Video ini juga sudah diamati di Google Classroom. Coba sekarang kita perhatikan bersama-sama lagi. Ojek online. Apalagi bis. Ojek online. Iya, ojek online. Angkot, ojek online. Bis. Kemudian perbedaan pada alat transportasi tersebut apa perbedaannya? Alat transportasi modern dan tradisional, alat transportasi tradisional ada delman, beca. Alat transportasi modern ada bis, angkot, dan ojek online. Ya, bagus ya. Jadi ada 2 alat transportasi, ada transportasi modern dan transportasi tradisional. Yang tradisional tadi ada apa saja? Ada Delman, beca. beca ya. Yang transportasi modern apa? Ojek online. Ojek online. Angkot, ojek online, bus, ya. Kemudian dampak alat transportasi tersebut apa? Dampaknya apa? Dampak transportasi tersebut ada dampak negatif dan positif. Dampak positif
transportasi modern lebih cepat sampai tujuan. Dampak negatif tidak ramah lingkungan menimbulkan polusi udara. Transportasi tradisional dampak positif ramah lingkungan, dampak negatif sudah tertinggal zaman kurang diminati. Iya, kalau yang transportasi modern itu tidak ramah lingkungan atau menimbulkan polusi udara, tetapi cepat sampai di tempat tujuan. Berbeda dengan transportasi tradisional yang ramah lingkungan, tetapi lama sampai di tempat tujuan. Kira-kira masih ada hingga saat ini tidak alat transportasi yang ada di video tadi? Masih, Bu. Masih ya? Ya, masih. Oke, sudah mengamati video, kemudian sudah menelaah permasalahan tadi, di Google Classroom sudah didiskusikan, kemudian LKPD-nya juga sudah dikirimkan ke Google Form. Ini hasilnya yang LKPD kegiatan 1. Nah, itu hasilnya ya. Sudah dikirimkan. Hasilnya bagus-bagus. Nah, sekarang saatnya mempresentasikan kegiatan 1, LKPD kegiatan 1. Siapa yang mau membacakan hasilnya? Silakan Mbak Siva. Ya Bu, Pak Dadang karena masih menggunakan transportasi tradisional yang kurang diminati masyarakat. Nomor 2, yang seharusnya dilakukan Pak Dadang adalah beralih ke transportasi yang lebih modern atau tetap menggunakan delmannya tetapi untuk kegiatan wisata. Nomor 3, persamaan antara Pak Dadang dan beberapa tukang ojek pangkalan adalah sama-sama sepi penumpang. Pangkalan sudah menggunakan transportasi modern. Nomor 4, transportasi darat sebelum modernisasi masih menggunakan tenaga manusia atau hewan, tidak menimbulkan polusi udara dan belum menggunakan IT. Sedangkan transportasi modern sudah menggunakan tenaga mesin tetapi menimbulkan polusi udara serta sudah menggunakan IT, contohnya pada ojek online. Transportasi tradisional, nomor 5, transportasi tradisional masih menggunakan tenaga manusia atau hewan dan tidak menimbulkan polusi udara. Sedangkan transportasi modern sudah menggunakan tenaga mesin tetapi menimbulkan polusi udara. Contoh transportasi tradisional adalah delman dan becak. Contoh transportasi modern adalah sepeda motor, mobil, angkot, bus. Transportasi tradisional kurang diminati oleh masyarakat, kurang efektif dan efisien, tetapi ramah lingkungan. Zaman sekarang transportasi modern harus mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan IT, contohnya ojek online. Ya Bu. Ya, terima kasih Mbak Siva yang sudah membacakan hasil. Teman-teman yang lain, Ya, Bu. ada yang mau menambahkan? Coba Mas Yaki dibacakan hasilnya Mas Yaki. Mengapa Pak Dadang sepi penumpang? Dadang sepi penumpang karena masih menggunakan transportasi tradisional yang kurang diminati masyarakat. Nomor 2, apa yang seharusnya dilakukan Pak Dadang? Yang seharusnya dilakukan Pak Dadang adalah beralih ke transportasi yang lebih modern atau tetap menggunakan delmannya, tapi untuk kegiatan wisata. Nomor 3, apa persamaan dan perbedaan antara Pak Dadang dan beberapa tukang ojek pangkalan? Persamaan antara Pak Dadang dan beberapa tukang ojek pangkalan adalah sama-sama sepi penumpang. Perbedaannya, Pak Dadang menggunakan alat transportasi tradisional, sedangkan tukang ojek pangkalan sudah menggunakan transportasi modern. Nomor 4, menurut kalian apa perbedaan transportasi darat sebelum dan sesudah modernisasi? Jelaskan. Transportasi darat sebelum modernisasi masih menggunakan tenaga manusia atau hewan, tidak menimbulkan polusi udara dan belum menggunakan IT. Sedangkan transportasi modern sudah menggunakan tenaga mesin tetapi menimbulkan polusi udara serta menggunakan IT. Contohnya pada ojek online. Nomor 5, buat kesimpulan dari hasil telaahmu. Transportasi tradisional masih menggunakan tenaga manusia atau hewan dan tidak menimbulkan polusi udara. Sedangkan transportasi modern menggunakan tenaga mesin tetapi menimbulkan polusi udara. Contoh transportasi tradisional adalah delman dan becak. Contoh transportasi modern adalah sepeda motor, mobil, angkot, bus, dan bis. Transportasi tradisional kurang diminati oleh masyarakat, kurang efektif dan efisien, tapi tetap ramah lingkungan.
Zaman sekarang transportasi modern harus mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan IT. Contohnya ojek online. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mas Yaki yang sudah membacakan hasilnya. Yang lain coba kalau yang kurang terdengar, volumenya agak dibesarkan lagi ya. Hasilnya sudah dibacakan oleh Mbak Siva dan Mas Yaki. Jadi, mengapa Pak Dadang sepi penumpang? Karena Pak Dadang masih menggunakan apa tadi? Alat transportasi. Iya, alat transportasi tradisional dengan delman ya. Kemudian, yang seharusnya dilakukan Pak Dadang tadi apa? Beralih ke transportasi yang lebih modern atau tetap menggunakan delmannya tetapi untuk kegiatan wisata. Kemudian, yang nomor 3, persamaan dan perbedaan antara Pak Dadang dan beberapa tukang ojek pangkalan tadi apa? Sama-sama sepi penumpang. Perbedaannya adalah Pak Dadang menggunakan alat transportasi tradisional, sedangkan tukang ojek menggunakan transportasi modern. Iya, sama-sama sepi penumpang, tetapi perbedaannya pada alat transportasi yang digunakan. Kemudian, perbedaan transportasi darat sebelum dan sesudah modernisasi apa menurut kalian tadi? Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Siva dan Mas Yaki ya hasilnya. Tadi apa? Transportasi darat modernisasi masih menggunakan tenaga manusia atau hewan. Jadi kalau perbedaannya itu pada transportasi darat sebelum modernisasi itu masih menggunakan tenaga manusia dan juga belum dikaitkan dengan IT ya, ilmu teknologi. Berbeda dengan yang sudah modernisasi, sudah menggunakan tenaga mesin, sudah menggunakan IT juga gitu ya. Hasilnya bagus-bagus, pintar-pintar semua. Ya. Di transportasi darat, nih hasilnya sama dengan ini, kalian sudah sama semua. Saatnya mempresentasikan hasil dari membuat mind mapping. Mind mapping yang sudah kalian buat, sudah kalian kirimkan melalui Google Form. Ini hasilnya bagus. Nah, ini ya, ini hasil dari mind mapping salah satu teman kalian yang sudah dikirimkan. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil mind mapping dampak positif dan negatif modernisasi terhadap transportasi darat? Silakan dibacakan. Silakan dibacakan Mbak Adel. Ya, Bu. Ya. Positif, meningkatkan teknologi transportasi darat memudahkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Masyarakat dapat dengan mudah pergi ke tempat-tempat yang jauh. Pengiriman barang pun dapat dilakukan dengan cepat. Kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah, contohnya jika mau bepergian, pesan makanan, dan belanja hanya dengan menggunakan HP. Dampak negatif, mengakibatkan kemacetan jalan. Terjadi polusi udara yang berasal dari asap kendaraan, menurunnya kualitas udara. Ya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Adel yang sudah membacakan hasil dari mind mapping dampak positif dan negatif modernisasi terhadap transportasi. Ya, dan Bu. Teman-teman yang lain, ada yang mau membacakan? Aku, Bu, positif meningkatkan ya, Bu. Meningkatkan teknologi transportasi darat memudahkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Masyarakat dapat dengan mudah pergi ke tempat-tempat yang jauh. 3. Pengiriman barang pun dapat dilakukan dengan cepat. Kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah, contohnya jika mau berpergian, pesan makanan dan berbelanja hanya menggunakan HP. Dampak negatif, mengakibatkan kemacetan di jalan, terjadi polusi udara yang berasal dari asap kendaraan, menurun kualitas udara. Ya, terima kasih Mbak Alia yang sudah membacakan. Jadi tadi dampak positif tadi ada apa saja? Masyarakat dapat dengan mudah pergi ke tempat-tempat yang jauh. Ya, masyarakat itu lebih mudah kalau mau bepergian ke tempat yang jauh. Kemudian ada apa lagi? Jika memesan makanan dan berbelanja hanya dengan menggunakan HP. Iya, zaman sekarang karena sudah era modernisasi, tinggal sekali klik sudah bisa memesan makanan gitu ya lewat ojek online. Kemudian dampak negatifnya ada apa saja?
mengakibatkan kemacetan di jalan. Ya, mengakibatkan kemacetan di jalan. Apalagi? Terjadi polusi udara yang berasal dari asap kendaraan. Iya, menyebabkan polusi udara karena ada asap kendaraan bermotor. Kemudian ada apa lagi? Menurunnya kualitas udara. Iya, menurunnya kualitas udara ya. Sudah pintar-pintar semua. Kalian sudah membaca info terbaru melalui Microsoft Word yang kemarin Bu Herni sudah bagikan. Ya, isinya tentang apa ini? Coba dari salah satu membantu membacakan. Mbak Velov, silakan dibacakan ini Mbak Velov. Ya Bu, Yuk, dibacakan. seiring dengan adanya perkembangan zaman, ilmu pengetahuan terus-menerus mengalami kemajuan atau perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi dengan cepat, atau revolusi, ataupun lambat, atau evolusi. Kemajuan ataupun perubahan yang terjadi secara cepat maupun lambat dapat memunculkan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam mempermudah aktivitasnya sehari-hari. Dari fakta di atas, dapat diketahui bahwa ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang sejajar dengan perkembangan teknologi. Karena jika ilmu pengetahuan berkembang, otomatis perkembangan tersebut akan diikuti dengan perkembangan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi, manusia mampu memunculkan inovasi-inovasi baru di berbagai bidang, seperti teknologi, sosial budaya, politik, hukum, bahkan di bidang transportasi. Sebentar. Yuk, dilanjut ini dari modernisasi. Modernisasi teknologi telah menciptakan berbagai inovasi seperti transportasi berbasis online di mana tercipta sebuah perangkat lunak yang mampu memanggil kendaraan roda 2 atau roda 4 kemanapun kita butuhkan dan mampu mengantarkan kita ke tempat tujuan dengan harga yang sangat terjangkau. Transportasi online merupakan salah satu inovasi layanan terbaru dalam ramah m-komersi. Layanan transportasi online atau ride sharing adalah layanan transportasi individu di mana pelanggan dapat memesan tumpangan yang disebut juga mobil, motor, dan lain-lain. Tadi merupakan informasi terbaru terkait modernisasi di bidang transportasi yang sudah dibacakan oleh Mbak Velov dan kalian juga sudah membaca di Microsoft Word yang Bu Herni bagikan melalui Google Classroom ya. Informasi terbaru tadi terkait ojek online yang merupakan modernisasi transportasi. Satu dampak positif modernisasi, mobilitas menjadi mudah. Kita mau pergi berwisata bisa naik kendaraan pribadi, naik bus. Seperti cerita pada wisata Batik Trusmi. Nah, anak-anak sudah membaca cerita fiksi yaitu wisata Batik Trusmi di Google Classroom, juga sudah mengirimkan LKPD yang sudah dikerjakan melalui Google Form. Ini hasilnya ya. Sudah dikirimkan. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan LKPD kegiatan 3? Silakan dibacakan. Mbak Aya, silakan dibacakan hasilnya. Nomor 1, apa itu teks bacaan tersebut? Wisata Batik nih. Nomor 2, siapa pengarang teks bacaan tersebut? Hamidah Jauhari. Nomor 3, tuliskan isi bagian awal, tengah, dan akhir teks bacaan tersebut. Isi cerita teks bacaan bagian awal. Lulu pergi bersama Mama dan Kak Naila ke desa Trusmi di Pleer, Cirebon. Lulu tidak suka memakai batik karena hanya cocok untuk orang dewasa. Bagian tengah. Lulu diajak melihat berbagai batik. Salah satu motif batik Megamendung sangat menarik perhatian Lulu. Lulu melihat motif itu dengan enggan beranjak dari tempat itu. Bagian akhir. Setelah melihat pakaian batik itu anak-anak, Lulu meminta mamanya untuk membelikannya. Setelah kejadian itu, Lulu mulai menyukai baju batik. Nomor 4. Saya pernah piknik ke
Yogyakarta. Salah satu tempat yang dikunjungi yaitu Malioboro. Di Malioboro saya sangat senang bisa melihat-lihat berbagai sandal yang dijual dan saya tertarik salah satu sandal karena sandal saya hampir rusak. Saya meminta ibu untuk membelikan sandal itu dan ibu pun membelikannya. Saya sangat senang sekali. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Alia yang sudah membacakan hasil LKPD kegiatan 3 dari teks bacaan Wisata Batik Trusmi. Judul teks bacaan tadi apa? Wisata Batik Trusmi. Iya, Wisata Batik Trusmi. Yang mengarang siapa? Hamidah Jauhar. Hamidah Jauhari, ya. Nah, Hamidah Jauhari pengarangnya. Judulnya Wisata Batik Trusmi. Nah, tadi peristiwa yang dialami tokohnya tadi si Lulu. Si Lulu pergi ke desa Pleret, ya. Kemudian si Lulu tadi itu awalnya nggak suka dengan batik karena perginya ke wisata batik Trusmi. Akhirnya si Lulu diajak jalan-jalan ke pasar oleh mamanya. Kemudian si Lulu tertarik salah satu batik, yaitu batik Megamendung. Kemudian si Lulu meminta mamanya untuk membelikannya. Gitu ya ceritanya. Anak-anak, kalian mengaitkan peristiwa yang dialami Lulu dengan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi adalah pengalaman yang pernah kita alami. Gitu ya. Nah, sekarang siapa yang mau menceritakan hasil pengaitan peristiwa yang dialami tokoh pada cerita fiksi dengan pengalaman pribadi? Silakan dibacakan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Siva dibacakan. Liburan di Jogja. Liburan semester dulu aku dan keluargaku liburan ke Yogyakarta bersama warga 1 RT. Provinsi istimewa ini mempunyai banyak objek wisata yang sangat menarik, mulai dari objek laut, sejarah, candi, dan lain sebagainya. Waktu liburan semester itu, aku liburan di Taman Pintar dan Malioboro. Aku dan keluargaku berangkat naik bus bersama warga 1 RT. Pemadanan selama di perjalanan sangat menyenangkan. Tujuan pertama adalah Taman Pintar. Di Taman Pintar aku senang sekali karena bisa belajar banyak hal di sana. Selain belajar juga sambil berfoto dengan keluarga serta teman-teman. Selesai di Taman Pintar langsung dilanjutkan menuju Malioboro. Sepanjang jalan Malioboro banyak sekali pemandangan kaki lima. Pedagangan itu penjual banyak produk mulai kerajinan, pakaian, sampai makanan. Aku bingung mau pilih yang mana, harganya murah-murah sekali. Bapak membeli sendal, ibu membeli daster, dan kakak membeli kaos. Apa yang akan ku beli? Itu yang membuatku bingung. Sambil melihat-lihat sebagai sandal, akhirnya aku meminta ibu untuk membelikanku sandal, karena sandalku sudah hampir rusak. Harganya pun juga murah dan bisa ditawar. Tidak terasa waktu sudah hampir sore, aku dan keluarga pulang bersama rombongan warga 1 RT. Meski hanya mengunjungi 2 tempat saja, tetapi aku merasa senang sekali. Ya, terima kasih Mbak Siva yang sudah membacakan cerita atau sudah menceritakan kembali. Cerita dari Mbak Siva tadi terkait dengan peristiwa yang dialami Lulu. Kalau Lulu tadi terpikat ya, atau senang dengan batik Megamendung, kemudian meminta ibu untuk membelikannya. Kalau peristiwa yang dialami oleh Mbak Siva tadi, Mbak Siva ingin sendal, gitu ya, kemudian meminta ibunya untuk membelikannya, sama-sama pergi berbelanja. Hasilnya bagus-bagus, nak. Sudah menceritakan kembali, sudah mengerjakan LKPD 1 sampai ke 4 dengan baik, sudah mempresentasikan dengan baik, semuanya hebat-hebat semua, jempol-jempol. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Kita sudah belajar apa saja? Tentang transportasi tradisional dan modern. Ya, transportasi tradisional dan modern. Transportasi tradisional ada apa saja? Delman dan becak.
Iya, transportasi tradisional ada delman dan becak. Kalau yang transportasi modern, Ojek online, bis, Angkot. iya ada ojek online, bis, angkot, ya. Modernisasi di bidang transportasi memiliki dampak. Ada dampak apa saja? positif dan negatif, Ya, yang dampak positif apa? meningkatkan teknologi transportasi darat, memudahkan untuk berpindah dari satu tempat ke lain. Masyarakat dapat dengan mudah pergi ke tempat-tempat yang jauh. Pengiriman barang pun dapat dilakukan dengan cepat. Kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah. Contohnya, jika mau berpergian, pesan makanan, dan berbelanja hanya menggunakan HP. Iya. Kalau yang dampak negatif, Mengakibatkan kemacetan jalan, terjadi polusi udara yang kualitas udaranya bagaimana? Kualitas udaranya menurun, ya. Kualitas udaranya menurun. Kemudian yang selanjutnya sudah belajar apa lagi? Wisata batik Trusmi. Iya, wisata batik Trusmi tadi ya, ada cerita fiksi. Ya, peristiwa yang dialami tokoh itu apa? Kemudian dikaitkan dengan pengalaman pribadi. iya, dikaitkan dengan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu berarti pengalaman yang dialami, yang pernah kita alami, yang pernah kita rasakan, gitu ya. Tadi dikaitkan dengan cerita si Lulu yang pernah dialami Lulu. Bagus, pintar-pintar semua ya, sudah paham semua. Nanti selain sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini, anak-anak juga mengisi di Google Form gitu ya. Nanti dikirimkan melalui Google Classroom. Ya, Bu. Anak-anak nanti mengerjakan soal evaluasi berbasis Google Form yang Bu Herni kirimkan melalui Google Classroom. Begitu nggih? Nanti Bu Herni tunggu sampai pukul 3 sore ya. Ya, Bu. Ya, Bu. pintar. Ya. Bu. Untuk menambah semangat Pembelajaran di hari ini, karena masih di masa pandemi, kita menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu. Kita menyanyikan bersama-sama. Suwe ora jamu, jamu kodong suwe bisa gawe suwe ora jamu, jamu suwe ora untuk pembelajaran berikutnya adalah tema 9, subtema 3, pembelajaran keempat. Nanti seperti biasa, Bu Herni akan mengirim link Microsoft Suite melalui Google Classroom. Begitu ya? Ya, Bu. Karena masih di masa pandemi, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Harus semangat belajar dengan pembelajaran daring, tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Adel dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Adel yang sudah memimpin berdoa. Terima kasih semua anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan penuh semangat ya, tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu.